Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 20 Januari 2025 ada beberapa saham yang menguat dikarenakan news. Apa sajakah saham-saham itu? Mari kita bahas lebih lanjut mulai dari IHSG. IHSG kita pada perdagangan hari ini Senin 20 Januari 2025 menguat tipis 0,22%, 16,08 poin. Value transaksi pada perdagangan hari ini 9,8 triliun, foreign sale 2,9 triliun, foreign buy 2,6 triliun. Mari kita lihat data-data net foreign buy dan net foreign sale pada perdagangan hari ini. Yang pertama, BBRI akhirnya mencatatkan net foreign buy kembali 356 miliar. Sepertinya pertanda baik untuk emiten-emiten perbankan di akhir-akhir Januari ini. BBRI sudah net foreign buy, BMRI juga net foreign buy meskipun tipis 39 miliar, pertanda masih pelan-pelan akumulasinya sehingga masih ada potensi koreksi. Jika ada koreksi silahkan untuk masuk di emiten-emiten ini. BBNI 34 miliar, Cuan 32 miliar menguat, CBDK 22 miliar, AAD 22 miliar, Film 20 miliar, ASI 10 miliar, ITMA 10 miliar, BRIS 10 miliar, DAS 9 miliar, Java 8 miliar, TBA 8 miliar, SMGR 8 miliar, dan seterusnya. Lalu net foreign sale pada perdagangan hari ini ada BBCA. Ternyata malah BBCA yang di net sale-kan oleh asing pada perdagangan hari ini cukup besar, 799 miliar. Dan terkoreksi cukup dalam. Kemudian Goto net foreign sale meskipun menguat 106 miliar, MN 15 miliar, PANI 11 miliar, HIL 7 miliar, PTRO 7 miliar meskipun menguat. Buka 6 miliar, PNLF 5 miliar meskipun menguat, TLKM 5 miliar, TUL 5 miliar, Brand 4 miliar, KPIG 4 miliar, dan seterusnya. Mari kita lihat IHSG kita pada perdagangan hari ini berada di bawah resisten, ya, masih belum mampu menembus resisten di level 7.190-an. Ada resisten horizontalnya dan ada resisten EMA 50 yang membuat IHSG kita belum mampu menembus kemudian terkoreksi. Pada perdagangan esok 21 Januari ada potensi IHSG kita terkoreksi ditutup merah karena memang masih akan konsolidasi dulu mengingat BBCA pun masih net foreign sale sehingga belum benar-benar masif masuknya asing di emiten-emiten perbankan khususnya. Jika ada koreksi besok wajar-wajar saja, semoga tetap bertahan di atas 6.950-an, akan membentuk pola double bottom dan semoga ada penguatan lanjutan di IHSG kita. Mari kita bahas beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Kita lihat watchlist terlebih dahulu, sudah kita pilihkan beberapa emiten yang akan kita bahas. Emiten-emiten perbankan terlebih dahulu akan kita bahas sekilas mulai dari BBCA. BBCA cukup anomali BBCA. Setelah beberapa waktu sebelumnya BBCA termasuk emiten yang paling kuat, namun pada perdagangan 20 Januari ini asing jualan cukup masif 799 miliar. Bandarmologi jelas menunjukkan big distribusi. Volumenya sama besar dengan volume di tanggal 16 April. Namun jika kita melihat volume jualan asing yang besar seperti 16 April ini bisa menjadi jualan akhir, ya. Bisa jadi ini adalah jualan akhir dari asing yang setelah itu asing mulai akumulasi pelan-pelan. Harapannya seperti itu. Ini sama dengan 16 April. 16 April di sini, sekitar sini. Masih belum bottom. Masih ada koreksi lanjutan ternyata setelah 16 April. Foreign. Di sini, ya. Ketika 16 April asing jualan cukup besar di BBCA di sini. Ternyata masih ada koreksi lanjutan. (16 April) 18 di sini.
Masih ada koreksi lanjutan, menguat, masih ada koreksi lanjutan. Dengan pada perdagangan hari ini, kita lihat ini secara teknikal masih ada koreksi lanjutan tampaknya untuk BBCA menuju ke support 9.500. Cukup anomali memang pergerakannya, namun semoga tidak ada masalah yang cukup berarti karena ini termasuk emiten yang cukup kuat menopang IHSG kita sejauh ini. Kita lihat teknikal emiten-emiten yang lain, BMRI. Ya, BMRI juga berada di MA50, tampak bahwa kenaikan tanpa volume, ya. Kenaikan 2 hari terakhir tanpa volume menandakan bahwa markup biasa. Di markup untuk bisa jualan di atas ada potensi BMRI kembali terkoreksi ke 5.700, potensi kembali terkoreksi ke 5.600. Jika ada koreksi ke arah situ maka wajar-wajar saja bisa untuk akumulasi pelan-pelan bagi sobat trader yang ingin trading jangka menengah panjang. Ini emiten yang cukup menarik apalagi untuk investing. Kemudian BBRI yang justru mulai diakumulasi oleh asing beberapa waktu belakangan sedang berada di resisten MA50 dan resisten horizontal 4.250, closing di 4.220 dengan volume yang cukup kecil. Ya, volume transaksi pada tanggal 20 Januari cukup kecil, menandakan kenaikannya hanya kenaikan biasa tanpa ada upaya yang cukup berarti. Meskipun ada asing masuk 356 miliar, namun bukan berarti BBRI akan segera melanjutkan kenaikannya dan berhasil berikut 4250. Justru ini menandakan bahwa kenaikan sesaat agar asing atau bandar bisa jualan di harga atas ini, lalu membuat harga BBRI kembali turun setidaknya ke 4.000. Jika ada koreksi ke 4.000, silakan untuk spekulasi buy, tidak perlu kejar-kejaran harga dengan harga BBRI saat ini. Jika ada koreksi, jangan ragu untuk beli. Untuk investing ini masih sangat menarik. Secara fundamental jelas ada akumulasi RX, AK, KZ, ZB. Namun bukan berarti RX, AK, KZ ini juga tidak akan jualan. Bisa jadi mereka jualan di bawah turun, mereka akumulasi di bawah lagi. Kemudian BBNI sekaligus ya sama. Teknikal dari BBRI, BMRI, BBNI sama, sedang berada di resisten. Potensi koreksi lebih besar daripada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Asing ada masuk 34 miliar. Namun karena dekat dengan resisten, akan ada kemungkinan kebentuk resisten kemudian terkoreksi. Lalu emiten yang akan kita bahas pertama adalah BEVIC. Ini beritanya, ya ada berita rencana aksi akuisisi yang diumumkan oleh Sarana Menara Nusantara (TOWR) melalui entitas usahanya I-Forte Solusi Infotech berencana mengakuisisi 40% saham Remala Abadi Data. Kemudian yang kedua, BBTN berencana mengakuisisi 100% saham PT Bank Victoria Syariah. Detailnya ini. Intinya TOWR akan akuisisi data, BBTN akan akuisisi BEVIC. Dan kedua emiten ini menguat cukup aktif pada perdagangan hari ini 20 Januari 2025. Bahkan data log ARA yang sebelumnya sudah mencetak all time high pada perdagangan hari ini log ARA. Selamat bagi sobat trading yang sudah beli data dan BEVIC sejak kita mention di grup beberapa waktu yang lalu. Kita lihat secara teknikal mulai dari data. Langsung gap up cukup tinggi. Kenaikannya dengan akumulasi yang kecil oleh SHEPXL yang keluar ZP PDCC. Kita ingatkan di grup pada saat tanggal 15 Januari kenaikan cukup tinggi. Jika ada koreksi silahkan dipantau dan ternyata hanya dikasih koreksi sehari. Setelah itu menguat. Selamat kalau ada sobat trader spekulasi buy data di tanggal 16 Januari. Asing tercatat jualan 1 miliar, namun tidak berarti apa-apa karena bandar volumenya cukup bagus. Jika ada koreksi ke dekat support 1000 menarik, namun kemungkinan koreksinya cukup kecil. Ini masih akan volatil pada perdagangan
esok 21 Januari 2025. Penjelasan lebih lanjut akan kita jelaskan di analisa saham top gainers. Kita bahas sekilas. BEFIK juga kita lihat chartnya ya. Open di harga 111, sempat menguat cukup tinggi, namun kemudian di bawah turun. Akhirnya closingnya di 111 kembali. Secara fundamentologi netral. Volume transfernya cukup besar, asing tampak jualan 202 juta. Potensi untuk perdagangan esok bagaimana nanti akan kita bahas lebih dalam di video berikutnya di analisa saham top gainers. Semoga bisa segera rilis. Kemudian kita lihat beberapa emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Ada PNLF, Panin Financial. PNLF menjelang akhir sesi kedua atau di awal sesi kedua cukup aktif pada perdagangan hari ini 20 Januari 2025. Berhasil breakout resisten di 440 dan closing di 450. Secara fundamentologinya akumulasi besar oleh YJTPCP yang keluar di XGR YPAI. Menarik untuk PNLF meskipun asing jualan 5 miliar. Namun secara teknikal ini ada potensi penguatan lanjutan. Low, higher low, berhasil breakout resisten di sini. Jika ada koreksi ke 430, 440, silahkan untuk spekulasi buy. Bagi sobat yang tertarik untuk spekulasi buy di PNLF. Ada potensi untuk PNLF kembali menguat ke 480, kembali menguat ke 400 seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang setelah menguat ke 500 ternyata langsung dibanting. Namun secara time frame weekly ini jelas uptrend ya. Tanya konsolidasi sebentar di sekitar area MA20 dan masih ada potensi untuk kembali menguat. Masih ada jarak cukup jauh dengan MA50. Time frame weekly-nya menandakan strong uptrend. Jika memang sobat trader ingin trading jangka menengah, ini termasuk emiten cukup menarik untuk di hold 2-3 bulan. Ada potensi bisa ke 500, 550, bahkan bisa ke 600 untuk jangka menengah. Disclaimer on, semua hanya potensi. Lalu emiten yang aktif pada hari ini ada PTRO. PTRO kembali mencetak all time high-nya. Selamat bagi sobat ini sudah spekulasi buy. Dari beberapa waktu lalu saat kita buatkan gambar Fibonacci retracement, pada perdagangan hari ini menguat 12,97%. Namun secara fundamentologi terjadi distribusi oleh YU, DP, HPSS. Bandar volume juga menandakan adanya distribusi beberapa waktu terakhir. Asing jualan 7 miliar. Yang masuk CCAK, PDXA, TPCP. Ini broker-broker yang tampak sudah akumulasi di bawah, sudah mulai jualan di harga atas. Setelah beberapa waktu yang lalu berhasil breakout pattern flag dengan time frame yang lebih kecil. Dengan time frame 1 jam tampak breakout pattern flag dan sudah berhasil mencapai targetnya. Maka ini tampak akan konsolidasi dulu. Apalagi dengan time frame 1 jam sudah menandakan dead cross yang mana ada potensi untuk PTRO terkoreksi ke 4.000, terkoreksi ke 3.800. Ya. Jika ada koreksi ke 3.800 ini menjadi menarik sekali karena ini menjadi resisten dari PTRO sebelumnya 3.760-an sekitar sini. Gap up pada perdagangan hari ini semoga bisa koreksi ke sini menutup gapnya. Di beberapa waktu sebelumnya all time high-nya di sini namun koreksinya cukup dalam. Semoga memang akan diberi koreksi sampai ke MA50. Nanti kita coba pantau-pantau lagi. Spekulasi buy lagi jika PTRO ada di dekat-dekat MA50 untuk swing trading kembali di PTRO. Kalau untuk sobat yang ingin trading jangka pendek, mengikuti keramaian dari PTRO juga dipersilahkan. Namun kemungkinan sudah tidak akan begitu ramai lagi sebab distribusinya sudah cukup lumayan. Biarkan slow down dulu. Kita cari area entry lagi untuk PTRO beberapa waktu ke depan. Kemudian emiten yang lain PIVA. Ini log arah nanti kita bahas di analisa saham untuk benar saja. Raja. Rukun Raja berhasil mencetak all time high sesuai gambaran kita di grup beberapa waktu yang lalu saat masih di harga 3550 menuju all time high-nya dan tercapai pada perdagangan
20 Januari 2005 sudah menyentuh all time high-nya yang baru di level harga 3.960 sampai ke 3.960. Ternyata menjelang akhir sesi koreksi closing di 3.840. Secara bandarmologi ternyata ada small distribusi oleh NI, PD, MG yang masuk XA, SSXC, AZ. Jika kita lihat net foreign, tampak masih ada akumulasi tipis oleh foreign hanya 3 miliar, namun menunjukkan bahwa tanggal 17 Januari saat asing ada masuk besar, barangnya masih belum habis. Berbeda dengan tanggal 8 Januari saat sudah jualan habis, ini masih ada barang foreign, sehingga masih ada potensi untuk raja kembali menguat ke level 4 ribuan. Ya, semoga masih ada kenaikan lanjutan di raja dan tampak tadi cukup lama konsolidasi di sekitar 3.800. Semoga itu petanda akumulasi bagi raja yang harapannya akan ada potensi penguatan lanjutan. Jika kita lihat dengan time frame 4 jam, ya tampak memang akan konsolidasi dulu. Semoga tetap bertahan di atas 3.800 dan bisa mencapai all time high lagi di 4.000. Nanti jika Sobat Trader sudah punya raja dan tampak bahwa tidak mampu melanjutkan penguatan, silahkan untuk take profit, bisa cari area entry yang baru lagi. Tapi kalau memang tetap masih yakin bahwa raja akan menguat sampai 5.000 dan mau hold juga dipersilahkan. Kemudian emiten yang cukup aktif pada hari ini ada WIRG. Wir Asia, sesuai trading plan kita, pembahasan kita kemarin bahwa Wir Asia masih akan melanjutkan penguatan dan pada perdagangan 20 Januari menguat 17,82%. Ini disertai dengan berita pada perdagangan berita pada Minggu. Ini ada berita bahwa Bank Mandiri dan Milestores meluncurkan fitur Quick Commerce Alfamart di Livin. Ini kerjasamanya dengan WIRG, Wir Asia. Sehingga karena ada Wir Group, ada sentimen ini membuat saham dari WIRG pada perdagangan hari ini juga menguat cukup tinggi. Secara teknikal ini berhasil breakout resisten di 100 dan langsung menguat cukup tinggi menuju resisten berikutnya di 124, 125 terdekat. Kembali uptrend untuk WIRG, namun jika Sobat Trader ingin spekulasi buy, atur saja area entry-nya karena pada perdagangan hari ini sudah naik cukup tinggi. Selamat bagi Sobat Trader sudah akumulasi dari kita bocor trading plan atau saat konsolidasi dari ke bawah atas kesadaran sendiri. Ya, ada Sobat Trader yang sudah masuk dulu sebelum kita bocor trading plan. Setelah itu menguat. Selamat. Volume makin meningkat, pertanda bahwa banyak trader yang cukup tertarik di WIRG. Yang masuk cukup besar pada perdagangan hari ini ada LG. Average price di 111. Jelas menarik, sudah floating profit namun masih menarik akumulasinya. Masih ada potensi untuk kenaikan lanjutan. Disclaimer, kalau mau masuk tunggu-tunggu saja ketika memang dapat harga murah dari WIRG. Lalu apakah ada emiten menarik lainnya? Kita lihat top gainer. Ya, Java pada perdagangan hari ini juga kembali menguat menuju ke level resistance psikologis di 2000. 2 hari terakhir volume cukup bagus. Selamat bagi Sobat Trader spekulasi buy di Java, sudah hit TP2. Trading plan sudah cukup lama, konsolidasi di sini menguat cukup tinggi pada perdagangan hari ini disertai dengan masuknya asing 8 miliar secara bandarmologi netral. Jika berhasil breakout 2000 maka Java masih akan terus uptrend. Sudah sangat uptrend sejak bulan April. Sejak bulan April terus menguat, koreksi menguat, cukup tinggi penguatannya. Kalau hold dari harga bawah sudah floating profit lumayan. Namun kalaupun kita manfaatkan swing trading, beli di bawah jual di atas, ini juga lumayan bisa beberapa kali profit di Java. Lalu MDKA kembali menguat. Penguatan cukup cepat
di MDKA ini menjadi tanda reversal yang cukup bagus untuk emiten MDKA. Berhasil berobat EMA 20 setelah sebelumnya ada potensi gagal menembus EMA 20. Namun ini berhasil berobat EMA 20, volume pada perdagangan hari ini lumayan. Ya. Pertanda bahwa berhasil ada tanda-tanda reversal dari MDKA. Maka jika ada koreksi ke 1550, menarik untuk sobat trader bisa spekulasi pada MDKA. Untuk trading jangka pendek, jangka menengah, RSI stokastik sudah overbought, kita tunggu nanti dead cross, tunggu oversold, sabar-sabar saja, akumulasi di dekat-dekat sini, nanti semoga bisa kembali uptrend untuk MDKA. Sudah terkoreksi cukup dalam, semoga bisa kita manfaatkan profit di MDKA. Kurang lebih itu beberapa emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini 20 Januari 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.